Selamat datang di konten Musikus. Musik dan Diskursus episode yang kedua ya Bang ya. Yoi, bersama saya Bang Habib dan saya Abah Lala. Bukan. Kang Denis. Saya Denis seperti biasa ya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol kembali di Musikus. Ya. Tentunya tentang apa ya? Nggak jauh-jauh dari apa yang kita alami beberapa saat ini, Kang Denis. Terutama nggak jauh dari yang kita omongin di episode pertama juga ya. Ya. Tentang COVID dan masalah-masalah lainnya yang berada di sekitar kita. Dan berkaitan dengan bagaimana musik juga di dalamnya juga ya. Kondisi-kondisi terkait dengan musisi, seniman dan sebagainya lah. Karena hampir semua lapisan masyarakat terdampak. Betul sekali. Hampir semua dari berbagai elemen masyarakat semua terdampak ya. Baik yang grassroots sampai ke mafia-mafia itu. Kenapa mafia? Aku yang diomongin Pak Din Samsudin. PP Muhammadiyah. Oke. Ya nanti kita juga akan mendatangkan narasumber. Berbeda dengan Musikus di episode pertama. Hari ini kita akan datangin narasumber langsung ya. Yang katanya sih dia seniman kondang. Seniman kondang ya. di daerah Karangasem, Surakarta. Ya. Oke, langsung aja ya kita panggil. Inilah dia. Ya. Mas Sigit Purwanto ya atau AKA Mas Siklun. Mas Siklun. Nah, ini seniman ini kan karawitan. Kondang. Seniman karawitan Banyumas ya. Betul sekali. Ya, semuanya karawitan Banyumas, karawitan Jawa. Hampir juga. Semua beliau serba bisa ya. Beliau juga akademisi juga. Akademisi. Juga ngajar kan? Oh ya, makanya dia tuh maruk banget ininya. Lengkap banget ya. Boros ya termasuk. Boros. Nanti kita langsung akan ngobrol-ngobrol. Nah, ya terutama berkaitan dengan bagaimana sih kondisi seniman dalam pandemi ini. Seperti yang kita tahu ya di media sosial, di YouTube, di televisi, wah pokoknya sudah banyak ya meramaikan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia terutama di Indonesia gitu menjalani pandemi ini. Banyak sekali misalnya kita tahu tentang usaha-usaha yang tutup yang gulung tikar, kemudian yang banyak juga yang bangkrut. Ada yang di PHK juga banyak. Ada juga yang di PHK, banyak sekali pemutusan hubungan karesidenan. Pemutusan hubungan kerja ya itu ya. Kita tidak menertawakan orang yang di PHK. Memang dampak ekonomi sangat terasa gitu kan. Selain itu juga kriminalitas di mana-mana kan. Sebuah fenomena yang dekat-dekat ini kita selalu ada gitu di telinga kita benar. Nah, salah satu lapisan yang juga merasakan dampak yang sama itu teman-teman di seni pertunjukan, terutama Kang Denis. Betul sekali ya. Teman-teman seni pertunjukan baik dunia industri maupun yang bergerak di tradisi ya. Musik-musik etnis ataupun pertunjukan-pertunjukan yang tradisi folk, kerakyatan dan lain-lain sebagainya. Nah, salah satunya itu Mas Siklun mungkin. Betul. Karena saya betul 19 job yang bulan pertama setelah pengumuman corona itu yang COVID itu 19 job udah hilang. Setelah itu ada 20 job hilang juga. Setelah itu kan puasa. Memang sudah adatnya kan kalau puasa itu memang seniman panggung itu harus break dulu. Break gitu. Dan ngebersihin gamelan biasanya ya. Iya gitu. Iya memang benar. Setelah puasa itu biasanya kan lanjut lagi tuh. Betul, lagi. Bulan ini bulan Juni. Sebenarnya bulan Juni, Juli, Agustus tuh ramai sekali. Tapi sampai hari ini belum ada calling. Kita digantung tuh sama yang punya hajat. Di antara jadi nggak nih Juni sama nggak jadi. Gitu. Jadi keputusan mereka tunggu pemerintah nanti gimana nih. Kalau misalkan dibuka itunya kerannya berarti kita bisa main. Kalau enggak ya udahlah merongos lagi gitu. Nah ini kalau di teman-teman seniman terutama seniman tradisi ya. Kalau seniman populer kita ngundangnya udah banyak tabungan. Tompi dong, nggak mungkin Mas Siklun ya kan. Nggak Mas Siklun sendiri kan sebagai representasi seniman tradisi mungkin ya. Biasanya job-job dalam
bentuk apa sih namanya? Job-job apa misalnya di nikahan apa atau apa sih biasanya? Ya beragam sebenarnya. Beragam ya? Karena kebetulan grup kami itu memang kumpulan dari teman-teman akademisi sebenarnya. Tapi akademisi yang kemudian turun ke desa-desa. Jadi nggak main di atas tuh, kita main desa-desa. Nah itu jobnya beragam, tidak hanya orang hajatan, tapi juga di festival bukan festival ya. Di Prambanan kemarin juga ada satu job ya, untuk ngisi di Candi Prambanan juga bakal juga tuh. Oke. Jadi memang gimana ya, banyak yang batal. Sementara gini, kalau saya lihat itu basis kita di Jawa terutama sebenarnya itu kan seni pertunjukan. Walaupun gini, walaupun ada sih unsur-unsur seni rupa di sana, misalkan kayak wayang itu ada tata sungging gitu kan sebenarnya. Kalau digolongkan itu masuknya ke seni rupa. Tapi toh itu semua juga untuk keperluan seni pertunjukan. Betul. Kan gitu. Sementara seni pertunjukan itu akan hidup ketika ada penonton. Nah, ketika ini ada COVID datang nih, ketika COVID datang terus kita harus menjaga jarak. Nggak boleh ada kerumunan dong ya. Betul, akhirnya mau tidak mau harus break semuanya. Nah, celakanya gini teman-teman tuh. Biasanya manajemen pertunjukan kita kan belum terpola baik ya. Ini gini, kita cari kita pentas hari ini untuk makan besok. Jadi nggak ada nabungan itu biasanya diabaikan lah, banyak yang mengabaikan. Walaupun ada mungkin ya yang ada pasti ada, tapi sepertinya banyak yang tidak. Mungkin itu. Makanya kemudian gitu, ketika ada pandemi masuk nih kayak gini, sudah bingung semuanya. Oke. Buat makan apa sudah nggak bisa pentas, yang dimakan besok untuk apa itu masih bingung. Masih banyak yang bingung gitu. Nah ini menarik nih, ternyata sebegitu terdampaknya ya, terutama di persoalan ekonomi ya. Job yang di cancel, bahkan puluhan job, bayangin yang misalnya satu job aja kira-kira biasanya berapa? Satu job misalnya kalau boleh tahu, rata-rata gitu loh. Boleh lah, misalkan kita buat murah-murahan aja. Yang murah misalnya. Paling murah kita 400, 300. Nah, sekali satu kali pentas kan. Nah ini tadi Mas Iklun sendiri bilang 20 misalnya kan, 400 kali 20 udah hilang berapa kan? Betul. Nah, itu bisa untuk jangan ditanya dong karena saya bukan orang aritmatika ya nggak sih? Oke, saya Abah Lala. Tetap dikira-kira, dirasakan. Jadi 8 juta. Tadi tuh mikir dulu. 8 juta itu kan bisa hidup untuk 1 dan 2 bulan lebih dong ya. Iya, apalagi yang udah berkeluarga ya. Apalagi yang belum berkeluarga. Udah. Kita akan coba telusuri lebih jauh. Nah, akhirnya seperti apa? Mungkin ada pertanyaan lainnya. Nah, ini aku menarik dari apa yang disampaikan Mas Iqbal tadi. Nah, sejauh ini, Mas, atau aku manggil Mas apa Kang ya enaknya? Kalau sebenarnya saya tuh biasanya dipanggil Kang karena masih deket-deket Sunda tuh. Oke. Masih deket-deket ini. Masyarakat transisi biasanya. Oke, Kang Siklun. Jadi dari kondisi yang seperti ini, artinya banyak job yang cancel dan segala macam kan sekarang, terutama di teman-teman seni pertunjukan yang bergerak di dunia industri atau yang progresif lah, umpamanya yang bentuk-bentuk kesenian-kesenian yang lebih progresif dalam tanda kutip kontemporer lah istilahnya. Mereka kan banyak melakukan pertunjukan-pertunjukan lewat sosial media, daring istilahnya, online dan segala macam. Baik itu yang mereka lakukan sendiri atau mereka lakukan bersama instansi pemerintahan atau program-program swasta dan lain sebagainya. Nah, kalau setahu Mas Iklun dari teman-teman yang bergerak di ranah tradisi nih gitu, pertunjukan tradisi apa nih yang sudah dilakukan sejauh ini kira-kira untuk bertahan nih gimana nih? Kalau untuk bertahan saya masih lihatnya masih bingung mereka. Artinya kenapa seperti itu? Saya lebih melihat mereka kebingungan mau ngapain gitu. Jadi daripada nganggur ngapain? Jadi sekedar daripada gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya belum ada dampak ekonomi secara ini ya. Mereka belum ada. Kayak kemarin aku sempet juga lihat Pak Mantep juga kemarin juga yang dia
Mas Kangko juga kemarin, terus Mas Yoyo juga ngadain pertunjukan seperti itu. Pak Purbo saya lihat di channelnya itu dia Iya, bikin juga. Dia bikin seperti itu. Aku lihat itu malah semacam kayak ikut-ikutan temenannya, ngetren lah, lagi ngetren. Ketika pandemi mencoba membuat pertunjukan yang berbasis daring, wah semuanya ikut daring. Tapi untuk apa itu daring belum kepikir, pokoknya daring dulu deh gitu. Daripada nganggur gitu kan. Itu lebih ke situ. Tapi ada sih memang yang seniman, khususnya yang mereka yang sudah mapan ya, artinya secara ekonomi sudah mapan. Yang tradisional kan juga ada ya, yang banyak juga yang sudah mapan. Yang sudah ini ya, tokoh-tokoh lah ibaratnya ya itu. Tokoh-tokoh itu memang mereka tujuannya untuk mencari donasi juga banyak. Kayak kemarin Mas Yoyo dia dapat juga donasi. Kemudian Pak Mantep juga, Pak Purbo juga kan itu kan. Nah ini maksudnya donasi untuk seniman atau untuk dirinya sendiri? Untuk dirinya sendiri. Ini Nang permasalahannya. Aku lihat gini, ada dua yang memang kayak ngamen. Aku nggak bilang ngamen lo ya, tapi kayak ngamen. Ada juga yang kemudian yang memang benar-benar donasi, kayak kemarin grup sinden. Dia itu memang sengaja membuat pertunjukan, kemudian dari mereka sendiri. Pertunjukan itu bukan untuk, sebenarnya lebih untuk mengumpulkan mereka, setelah berkumpul yang punya sedikit rezeki, kelebihan rezeki dikumpulin, terus kemudian disebarin sama seniman yang memang terdampak banget. Semuanya juga terdampak, tapi ada yang terdampak banget kan. Itu artinya pertunjukan yang kemudian hasilnya nanti mungkin buat gotong royong itu. Gitu. Hasilnya ada seperti itu misinya. Ada yang kemudian memang mencoba berpikir gini, kayak kemarin yang dilakukan, mencoba berpikir gini. Sekarang kan eranya informasi, sebenarnya kayak misalkan dalang-dalang ya. Dalang-dalang itu ketika sudah ada media sosial itu, mereka punya fans sendiri-sendiri, banyak loh, ribuan. Tahu oke. Gitu kan, dia punya ada yang dari Jakarta, ketika pemerintah itu kemudian nggak boleh pulang, nggak boleh mudik kan itu, mereka kan serba stres sebenarnya kondisinya seperti itu. Ada yang kemudian japri ya ke dalang-dalang itu, mau bikin pertunjukan dong biar kita itu nggak stres, nggak apa-apa lah, nggak harus nyumbang, kita nyumbang pertunjukan aja buat nggak apa-apa, live streaming buat hiburan kita di Jakarta misalnya seperti itu. Kemarin juga dilakukan seperti itu, ada yang seperti itu juga, minta sumbangan hiburan gitu. Ada yang seperti itu juga, dan itu dilakukan. Ada yang memang fokusnya lebih mengumpulkan dana dari, kemarin ada yang dari Taiwan, ada yang dari Amerika, yang lebih itu ngirimin untuk masyarakat, ada juga seperti itu. Nah sebenarnya gini juga, mungkin teman-teman Kang Denis mungkin atau Mas Kang Siklun juga pernah lihat beberapa pertunjukan yang sifatnya online seperti itu dari teman-teman sendiri pertunjukan, tapi lebih kepada apa ya, semacam eksibisi saja tanpa ada sebenarnya di balik itu ada keuntungan secara ekonomi atau secara finansial gitu. Nah sebenarnya kan kalau begitu terus ya kasihan senimannya juga dong. Artinya seniman untuk dia bisa berekspresi atau berkarya di depan publik lewat apa namanya tadi istilahnya transmedium dari kita di depan panggung, kemudian berpindah ke daring, sosial media segala macam. Nah sekarang tuh kan kebanyakan kan yang pentas di daring dan segala macam itu kan sebagian besar inisiatifnya mereka sendiri gitu. Nah artinya secara walaupun ada beberapa program ya, ada beberapa program dari pemerintah juga, dari swasta dan segala macam tadi, itu PR-nya justru di situ tuh salah satunya gitu. Aku gini malah gini ya, kemarin teman-teman juga sempat, karena memang karena mudahnya dia nyinggung program pemerintah, coba kita arang situ. Kemarin teman-teman juga kan ada memang tawaran dari pemerintah untuk tetap berkreativitas, dibantu lah sebagainya. Tapi gini, bayangin saja, agak curhat juga ya. Nggak masalah, ini justru biar didengar juga. Teman-teman gini, kan kemarin bolehlah kita buat pertunjukan daring, karena kita seniman maka kita modalnya kreativitas tuh. Kreativitas itu modalnya tidak hanya ide, tapi ada di belakang itu ada termasuk finansial juga untuk mendukung itu. Logikanya gini, ketika
pemerintah hanya kasih bantuan 500.000 besarnya 1 juta untuk satu pertunjukan. Bayangin aja, apa itu cukup untuk satu produksi kreativitas? Oke, siap. Pertunjukan kan gitu juga. Betul. Sementara ketika kita main di luar corona ya, yang kemarin-kemarin. Nah, uang 1 juta itu udah nggak ada, katakanlah dalam tanda kutip sudah nggak ada harganya, itu buat beli bensin aja udah habis. Artinya gini, senimannya kok kayak gini. Ada yang berpikir seperti itu juga, teman-teman juga. Oh, kita malah kayak lilin ya, dijadikan kayak lilin, dieksploitasi semacam rupa, tapi kemudian ketika kita meleleh dibiarin aja, yang penting semuanya jadi terang kan gitu. Ada yang berpikir seperti itu juga. Ibaratnya insentif atau stimulan dari pemerintah tuh sebetulnya dari program-program ya, salah satu program itu mungkin kurang begitu kurang dalam tanda kutip layak. Misalnya pertunjukan gending yang pengarawitnya sekian belas orang itu kan bagaimana mendistribusikannya seperti itu. Itu juga dilematis lagi, misalkan gini, satu grup karawitan lengkap itu 25 orang. Wah, itu ya kan? Itu belum sama dengan kru panggungnya. Kalau kita misalkan ada pertunjukan wayang, ada yang memang seniman yang khusus instalasi wayangnya, ngimping itu ada sendiri kan. Ada yang sound systemnya, apalagi sekarang karena eranya seperti ini biasanya bawa kamera juga ada timnya sendiri kan gitu, ada lightingnya sendiri kan gitu. Bayangin saja misalkan kayak grup ada satu grup wayang itu bisa sampai 45 orang, sampai 45 sampai 50 orang loh. Begitu besarnya kan. Sekarang kita disuruh pentas daring dengan social distancing. Akhirnya mau tidak mau kita harus buat paket hemat kan gitu. Kita bolehlah kita ambil katakanlah orang 8 sama dalangnya. Kalau emang ini 8 orang itu kemudian pentas, terus yang lainnya mau gimana itu? Dari 50 hanya diambil 8, yang lainnya mau makan apa, mau gimana? Dia bingung juga, itu dilematis juga. Kayak Dilema banget ya di kondisi seperti ini ya. Nah, aku ada satu pertanyaan sih. Ini sebetulnya ini bukan ngejokes ya. Saya udah disclaimer. Tapi ini betul-betul pernyataan polos dari saya. Kalau ini kan musikus, ngomongan musik. Contoh misalnya pengrawit lah ya. Yang ikut salah satu dalang misalnya, sudah kondang misalnya. Nah, pengrawit itu apakah dapat jam sosdal gitu nggak sih, jaminan sosial dari dalangnya gitu misalnya? Ada yang dapat, ada yang enggak. Oke. Itu karena kemudian ya tinggal dalangnya. Nah, kalau misalnya dalang-dalang yang sudah ada misalkan dalang, saya nggak sebut merek ya, tapi ada dalang besar memang kemudian yang kemudian perhatian sama anak buahnya, setiap bulan dikasih bantuan lah, tunjangan. Kalau tunjangan enggak itu bantuan, misalnya bentuknya bisa uang, bisa sembako juga itu. Ada, tapi memang ada juga yang kemudian yang dalang yang sebenarnya ada, dia punya, sebenarnya mampu, tapi hatinya tidak sampai. Ada juga seperti itu. Ada juga. Terus ada juga sebenarnya dalang yang hatinya sampai, hatinya sebenarnya sampai tuh, mau kasih. Tapi kemampuannya yang nggak ada itu. Ya mau dikasih juga apa gitu. Karena dia sendiri juga jarang-jarang pentas juga. Karena nggak semua dalang itu di ring satu itu ya. Satu itu betul. Dalang ring satu ya. Karena gitu, karena penting misalnya kan pengarawit yang ikut dalang itu kan membesarkan nama dalangnya dalam tanda kutip kan. Karena ibaratnya itu followers setia gitu loh ya. Betul. Salah satu perusahaan itu seperti itu. Nah, ada juga kan pengarawit yang dia freelance itu loh Mas. Dia tidak setia dalam satu nggak ikut, jadi bisa kemana-mana, bisa campur sari, bisa mana. Nah itu seperti apa Mas kondisinya tuh teman-teman yang freelance apalagi itu? Yang freelance yang punya induk aja masih bingung, udah bingung, apalagi yang freelance tambah bingung dong, indukku mana gitu kan. Itu kan seperti itu. Nah kira-kira kalau kan Mas Kikun yang punya koneksi sama mereka ya, yang tahu gitu, misalnya curhat-curhatnya di Instastory-nya atau apa, selain cuman bingung, mereka misalnya ada nggak misalnya akhirnya
harus bekerja sambilan atau misalnya menjual Ya, beralih profesi. beralih profesi. Mencoba survive dengan cara yang lain gitu ya. Aku juga lihat gitu teman-teman beberapa. Ini juga menarik juga. Ketika banyak teman yang sebenarnya sekarang malah tambah kompetensi saya lihat tuh. Multitasking. Yang tadinya tidak bisa masak jadi bisa masak tuh. Okay. Karena kemudian jadi jual dari menabuh atau nyinden atau apaan sekarang jadi bikin roti dijual. Terus ada juga yang seperti ini kemarin yang banyak juga yang teman-teman kemudian aku lihat di media sosial menawarkan alat instrumennya. Jual alatnya. Aku bilang ada seorang pengerebab di Banyumas sana. Saya bilang dengan bahasa Lik, bahasa Banyumas ya. Ya. Lik, kenapa rebabe ditawarkan maksudnya dijual, ditawarkan gitu. Dia bilang, lah nek ora ditawarkan sih arep mangan apa? Oh, artinya memang sebenarnya hatinya enggak tega itu ya. Tega, dua alat. Ibaratnya koleksinya dia gitu ya. Bukan koleksi, itu udah hatinya dia. Oke, udah hatinya ya. Udah hatinya dia, tapi memang bagaimana lagi dia harus survive, harus hidup. Betul. Sementara Kondisi kondisi begini ya mau nggak mau banyak yang jual kendang juga, banyak yang kemudian jual rebabnya dijual. Terus ada satu dalang ini agak menggelitik juga. belum Anda reaktif sekali Kang Denis. Enggak, dia tapi figur kayak gini antik loh. Terus Jadi ada satu dalang itu yang saking bingungnya mau ngapain, kebutuhan keluarga banyak, sekolah juga harus bayar, waktu bayar semesteran kan kemarin. Iya. Anak-anak ada yang kuliah juga. Bingung ya kan. Akhirnya apa yang dia lakukan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, job semuanya di cancel. Maka alat gamelannya, seperangkat alat gamelan sama wayangnya dijual tuh. Dijual. Setelah itu dia kemudian mengunggah unek-unek lah istilahnya. Apa tuh ya? Unek-unek itu apa? Curhat lah ibaratnya ya. Bukan yang ini. Itu ulet. Itu unek. Anda slapstick sekali. Terus. Ada unek-unek tuh dia unggah ke Facebook katanya. Aku senang katanya. Aku senang gamelanku sama wayangku terjual. Aku senang. Aku bahagia karena aku jualnya cepat. Walaupun sebenarnya aku jual murah-murahan tuh. Tapi cepat. Ya beginilah kondisinya orang yang sedang bingung katanya. Tapi aku akan lebih bingung lagi setelah pandemi si COVID ini selesai. Aku besok kerjanya mau apa sementara alatku sudah dijual katanya. Kalau selesai. Kalau selesai dia juga masih bingung juga tuh. Sekarang bingung, selesai juga nanti bingung. Kan alatnya sudah dijual. Karena ibarat ini kan instrumen itu kan jadi alat senjata. ininya ya. Ibaratnya sawahnya itu kan gamelan sama wayangnya. Meriamnya buat nembak apalagi. Iya, benar. Walaupun sebetulnya mungkin penjualan wayang dan itu bisa untuk save setahun lebih lah kayaknya bisa ya kalau. Ya mungkin bisa. Tapi kan pertanyaannya gini lagi Kang, di saat teman-teman kemudian mencoba beralih menjadi penjual gitu ya, anggaplah entah itu alatnya, instrumennya yang dijual satu persatu atau seperangkat seperti tadi segala macam. Kan persoalannya sekarang pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Kan semua juga sedang dalam kondisi nanti kalau semuanya jual terus yang beli siapa juga kan masalah juga tuh di situ. Sempat beberapa minggu yang lalu beredar ya di awal-awal masa pandemi itu. Saya juga dapat di grup-grup WhatsApp gitu dari pemerintah gitu ya, Kemendikbud kalau nggak salah ya, yang ada survei tentang kondisi seniman yang terdampak. Seperti itu. Nah itu Anda sendiri, Kang Siklun itu sendiri mengisi form itu atau seperti apa? Terus ada tindak lanjutnya seperti apa nih? Ya kemarin juga di-sharekan teman suruh kirim juga. Ikut ngisi juga saya. Ikut ngisi juga. Setelah saya ngisi, kemudian memang ada pemberitahuan tuh. Katanya, oh ya, data Anda sudah kami proses. Tunggu yang selanjutnya. Gitu. Instruksi selanjutnya gitu ya. Tapi sampai hari ini juga
nggak ada juga itu kabarnya. Oke. Ya mungkin nanti berubah sih juga kalau itu diunggah nanti coronanya sudah pergi, kita sudah mati mungkin. Enggak ya. Ya nggak ada yang tahu juga sih. Nggak apa-apa. Tapi menurut nggak apa-apa sih. Jadi memang belum ada ini ya tindak lanjut lagi ya dari belum Ya semoga segera. Mungkin belum ya, karena memang aku pikir yang terdampak kan nggak cuma di Pulau Jawa ya. Bener. Satu nasional mungkin itu bisa jadi patokan ya, mudah-mudahan program itu bisa ya sedikit banyak memberikan bantuan lah kepada seniman yang terdampak. Segera terrealisasi. Ya. Oke, gini, tadi kan kita dalam kondisi seperti ini, kalau di teman-teman seni pertunjukan ada yang berubah secara teknis berubah semua, artinya biasanya kan seni pertunjukan tuh seni yang ada penontonnya, sederhananya begitulah, ada yang menonton kemudian kita pentas, ada interaksi langsung dan segala macam gitu-gitu. Kalau kondisi seperti ini kan semua hampir serba online dan segala macam, seniman kemudian berhadapan, khususnya teman-teman seni pertunjukan berhadapan dengan kamera dan segala macam. Mungkin bagi beberapa seniman-seniman yang sudah biasa dengan kondisi itu, mungkin itu sangat enjoy dengan kondisi itu. Tapi kalau teman-teman seniman yang lain, yang seni pertunjukan yang lain, yang biasanya langsung berhadapan dengan penonton, yang mana tepuk tangan penonton, sorak-sorainya penonton itu jadi energi buat mereka kan. Nah, sekarang sawer dan ada sawer juga kan, terus kemudian mereka beralih ke daring dan segala macam, itu kayaknya ada pergeseran pergeseran estetika atau apa gitu. Kalau Mas Iklun sendiri menyikapi kayak gitu gimana tuh? Kalau seandainya Mas Iklun disuruh pentas ataupun pengen pentas tapi lewat daring, lewat di depan kamera dan segala macam, Mas Iklun nggak lihat nih gitu penontonnya gitu. Ya otomatis itu karena kita sebenarnya terbiasa dibangun emosionalnya dari interaksi di dengan luar penonton. panggung itu sebenarnya. Artinya ketika penonton itu ada yang ada di luar panggung itu ada, kita kreativitas kita sebenarnya muncul di situ. Nah, ketika sekarang kita harus diem-dieman, kita kan diem-dieman nih sekarang. Kalau orang Jawa mungkin ngomongnya puasa bisu apa gitu, macam gitulah. Kenapa puasa bisu? Nah itu jadi gagap juga kita kan. Artinya seperti apa ya? Kita nggak bisa lepas. Dan kita itu akhirnya sekarang sangat dibuat-buat. Ketika kita harus berakting di depan kamera, nggak ada apa-apa, tapi harus berusaha tertawa. Kita tertekan sekali. Apalagi kayak harus berbohong kan gitu. Apalagi kayak Mas Iklun sendiri, dengan latar belakang Banyumasannya, yang itu interaksi dengan penonton kan luar biasa sekali ya. Ada segak-segaan dan segala macam. Itu ada yang mati betul. Ya, ada yang mati kita di sana. Kenapa mati? Ya mati apanya Mas? Maksudnya ada perasaan mati gaya maksudnya. Ada perasaan-perasaan yang terputus di situ. Enggak sulit lah kita mengeluarin inner kesenimannya itu sulit. Sementara ruhnya seni pertunjukan Jawa terutama, apalagi yang rakyat ya, memang kan di situ sebenarnya. Benar. Nah, itu juga jadi semacam apa sih? Janganlah nanti kelepasan juga. Apa-apa nanti disensor kalau ini, tapi jangan harap kalau sensor. Enggak, sebenarnya saya pengen ngomong. Iya, ada iklan. Iya tuh cilok datang kan. Cilok Mang Odoy. Terus enak. Wis, bentar lepas ya. Terus? Oke, lanjut ya. Tapi memang yang salah satu yang mungkin memang platform dunia digital itu ya yang paling misalnya mungkin untuk show up karya dan sebagainya, faktor teknis yang menjadi penghalang kan. Kayak misalnya sawer pun kan sebetulnya ada ya dalam platform. Ada, kayak Bigo Live itu kan, teman-teman yang suka Bigo itu kan juga. Kenapa Bigo? Itu kan ada sawer juga kan, maksudnya itu. Iyalah, tapi kenapa Bigo? Ya mungkin teman-teman yang suka Bigo kan paham tau ngasih diamond, ngasih apa gitu kan. Itu bisa diuangkan gitu. Betul, paham sekali. Saya kata teman saya, saya nggak tahu Bigo itu apa awalnya ngerti. Nah, kalau kondisi ini kemudian berlangsung cukup lama, artinya kan
Ya PSBB sendiri kan sebenarnya juga itu bukan menghilangkan virusnya dong. Iya dong. Iya, Itu kan ya, kayak memperlambat ataupun mengurai apa ya, artinya penyebaran yang lebih cepat. gitu kan. Nah, kalau ini seandainya nanti sampai lama gitu, kira-kira gimana tuh Kang? Prediksinya Kang Ziklun dengan kondisi seni pertunjukan tradisi gitu-gitu. Satu pasti perut lapar. Oke. Ya satu perut lapar. Kalau perut sudah lapar, orang itu banyak nekat. Termasuk nanti seniman juga mungkin nekat ya. Artinya apa itu tadi istilahnya yang PSBB. PSBB. PSBB ya. Mungkin nanti juga bisa diberontak juga sama seniman-seniman juga. Itu nanti kalau saya loh. Artinya dengan cara pentas juga tetap gitu atau gimana? Iya pasti. Akhirnya wibawa pemerintah mungkin nanti akan turun juga kalau ini terus-terusin tuh. Tidak ada solusi yang tepat. Maksudnya solusinya tetap gini-gini saja. Nggak ada yang lain maksudnya. Nanti ya tetap senimannya ngengkel juga. Wah, pentas baik. Karena sekarang juga teman-teman juga berarti berdamai dengan corona gitu ya. Iya, akhirnya jadi berdamai dengan betul loh. Kemarin saya satu teman dari Banyumas ya, ngunggah dia main calung di suatu gedung. Lengkap tuh saya lihat ada karena di Banyumas kalau calung itu kan ada 6 personil ya. Saya lihat juga alatnya juga ada 6, orangnya juga ada 6, ada lenggernya juga. Terus saya tanya gitu sama temen tuh, "Lik, kok wis wani pentas gitu?" Lah aku ora pentas apa? Aku nggak gelak apa, saya mau makan apa gitu. Tapi dia sudah mulai berdamai dengan corona loh. Ada yang nonton juga? Ada tuh, yang nonton juga ada, yang nanggap juga ada, walaupun diem-diem. Oh gitu. Iya kan? Sudah ada pergerakan bawah tanah tuh sebenarnya. Itu sudah ada pergerakan bagaimana cara berdamai dengan corona. Yang walaupun akhirnya mereka ya tetap PSBB ngaku pakai masker juga gitu, tetap menjaga itu, menjaga jarak. Bener. Jadi kayaknya mungkin beradaptasi dengan kondisi gitu kan. Jadi kayak pentas tetap pentas, tapi kemudian mungkin yang antar penabuh itu tetap pakai masker, terus yang nonton juga harus jaga jarak dan segala macam. Walaupun nggak seru sih pastinya. Pastinya ada sesuatu yang kurang lah akhirnya kan. Ya, tapi setidaknya kan bisa nonton langsung gitu, tetap itu kepuasan yang nggak bisa dibeli lah kalau kita live gitu sebenarnya di pertunjukan loh ya. Di pertunjukan kecuali nggak tahu nih kalau industri kreatif yang memang sudah terbiasa dengan sosial media dan memang menuntut harus pakai alat-alat yang itu rekam seperti itu, mungkin yang sudah terbiasa dengan itu sudah nggak canggung. Tapi bagi kami yang memang biasa turun langsung ke desa-desa, ke lapangan, ke panggung-panggung itu, kita jadi canggung tuh dengan kamera, dengan apa. Itu. Ya itu. Karena di daerah-daerah sendiri kan juga mungkin dalam tanda kutip, apalagi misalnya penonton-penonton yang usianya paruh baya gitu ya, separuh manusia separuh buaya itu kan mungkin nggak terlalu juga ke YouTube gitu kan, nggak mungkin juga kan. Maksudnya kebudayaan digital, kebudayaan online itu sendiri belum merata sampai ke daerah-daerah ya. Itulah kalau sebenarnya di kita itu masih baru. Artinya masih banyak yang gagap untuk itu. Tidak hanya penontonnya yang gagap tentang itu, tapi senimannya juga yang banyak yang gagap lah. Dengan yang serba mendadak ini. Tiba-tiba kita dipaksa untuk menjaga jarak. Tiba-tiba kita dipaksa untuk saling curiga dengan teman. Tidak hanya dengan teman, dengan istri aja harus curiga sekarang. Betul. Itu kan, itu semuanya serba gagap. Jadi gagap, termasuk format pertunjukannya juga gagap. Iya benar. Nah, itu. Tadi menarik tuh soal kalau seandainya nanti tetap kita adakan pertunjukan gitu, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, berjarak, apakah itu memungkinkan? Kayaknya perlu dicoba deh ya. Itu perlu dicoba juga. Karena memang gini, kemarin saya sempat baca berita dan nonton liputan di Jerman. Jadi ada salah seorang, tapi ini di industri kreatif. Ada yang DJ, salah satu DJ terkenal di Jerman kalau nggak salah tuh, dia pentas di tengah parking lot mobil gitu, di tengah parkiran mobil gede gitu, terus dia nge-DJ, penontonnya tetap ada tapi masing-masing di dalam mobil. Nah itu banyak banget. Mungkin ya itu salah satu ini trik ya, kayak bener kan, kayak dulu ada kalau di luar negeri tuh
nonton layar tancap, nonton film itu di mobil-mobil itu loh Bang, kan ada. Cuman masalahnya kita yang punya mobil di Indonesia juga kan misalnya. Iya benar. Itu juga sih. Benar juga. Mungkin misalnya nonton tapi pakai APD gitu kan bisa jadi sih. Jadi kayak jadi Iya, kayak di bulan dong. Iya mungkin tapi tidak APD yang untuk kesehatan ya, yang paling tidak. Aku punya di kau APD. Jadi mungkin nanti konser-konser karawitan itu keresak. Ada tambahan. Enggak, sebenarnya dulu aku pernah bantu juga karyanya Patrick sebenarnya. Tahun berapa aku lupa, untuk tugas akhir S1. Dia itu ngangkat tentang doa abu. Itu dari pertobatannya orang Kristiani. Nah, Oh tahu, pernah tahu. Pernah tahu kan, aku pernah bantu juga dia. Itu propertinya agak unik. Properti tarinya itu agak unik. Karena harus pakai debu. Iya. Gitu kan. Dia menari di atas debu, kemudian dia menari dari atas diguyur sama debu. Nah, itu kan akhirnya debunya kan kemana-mana tuh. Waktu itu pembimbing tarinya agak, jangan deh pakai itu, nanti merusak kesehatan katanya. Tapi karena permasalahan kreativitas akhirnya dibolehkan, tapi dengan syarat sebenarnya. Masuk semuanya di gedung teater besar, karena pertunjukannya itu di gedung teater besar. Semuanya pakai masker loh. Jadi sebelum ada corona, Patrick sudah pakai pertunjukan, ada pertunjukan pakai masker. Ya, ini semacam ada salah satu fungsi seni itu fungsi prediksi dari seni itu sendiri gitu. Mencoba memprediksi. Ada karya-karya seni itu yang dia sudah memprediksi bahwa ada kondisi-kondisi di masa depan yang seperti itu gitu. Heraldik kalau nggak salah. Bisa jadi sih ya seperti itu ya. Herannya bukan ya. Heraldiknya. Heralnya iya, tapi diknya juga nggak tahu. Terus iya, artinya sebenarnya dengan corona itu sebenarnya tempat kita belajar lah dari semua unsur. Kalau saya melihat, saya coba berkaca ke cerita-cerita, kisah-kisah tentang banjir Solo tahun berapa tuh, 65 ya, 65 banjir Solo tuh. Bahwa di situ Solo itu selama 1 minggu kurang lebih, itu orang nggak bisa cari makan. Orang nggak bisa cari makan dan harus di atas perahu, karena Solo itu air semuanya. Air. Dan yang keluar yang bisa naik ke permukaan hanya pohon pisang. Pohon pisang hanya cuma segini. Dan orang Solo banyak yang makan pisang pada waktu itu. Pakai perahu, ambil pisangnya, pakai perahu, karena semuanya udah habis tuh. Sama kondisinya sebenarnya ketika banyak maling juga, artinya kriminalitas meningkat karena orang lapar, kan biasa. Dan kemudian tindakan seniman di situ gimana? Ternyata dengan kondisi itu kreativitas seniman itu muncul, terutama dari RRI Solo pada waktu itu. Pak Panut, kalau nggak salah Pak Panut Panunju ya, itu bikin satu ketawang gending namanya Barian, khusus dia persembahkan untuk corona. Sorry, untuk banjir Solo. Untuk banjir Solo. Dan sampai sekarang ketawang Barikan itu masih populer loh. Artinya dengan serba keterbatasan, seniman itu berkontemplasi, kemudian dia memunculkan ide, yang idenya itu ternyata bisa terpakai loh sampai sekarang. Jadi ketika ada misalkan pagebluk, ada apa, si ketawang Barikan masih tetap dimainkan sampai sekarang, walaupun yang penciptanya tahun 65 Pak Panut itu sudah tidak ada kan. Artinya ruang-ruang kontemplasi itu terbangun di dalam kondisi seperti ini, artinya di dalam saya yakin sih, artinya seniman itu biasanya kalau semakin ditekan di dalam kondisi yang berat dan segala macam itu biasanya semakin kreatif begitu. Tapi saya coba menarik ke era sekarang. Ketika ada dihimpit dengan masalah banjir Solo 65 ya. Ternyata ada kreativitas yang bagus muncul. Tapi sekarang saya lihat kok seniman tradisional terutama itu belum ada itu yang bisa memunculkan semacam Barikan itu. Kebanyakan memang banyak seniman-seniman yang kemudian pentas dengan sistem itu membuat karya baru, tapi itu masih sebatas daur ulang,
Misalkan gending sinom diganti cakepane, teksnya aja diganti. Bukan satu produk yang baru. Bukan terpikir misalkan bagaimana caranya membuat gending dengan 5 gotro. Enggak sampai kreatifnya enggak sampai segitu. Artinya sebenarnya masih dalam belum ya, mungkin belum. Semoga setelah konten ini malah setelah konten lagi. Nah, satu yang menarik itu ketika sempat sih saya ngobrol dengan Prof Hastanto 1 bulan kemarin. Bagaimana Prof, katanya kondisi seniman dengan sekarang? Komennya Prof Hastanto agak unik. Katanya, ya sudahlah, gini aja, untuk seniman tuh sekarang itu, untuk seniman tradisional itu waktunya untuk kita kembali ke fungsi kesenian. Jadi seni itu memang tidak melulu dieksplor untuk suatu hiburan. Ada satu sisi dari kesenian yang memang untuk hayatan. Selama ini paling tidak sejak tahun 75-an ke sinilah rame-ramenya Ramayana Prambanan yang dikemas jadi pariwisata itu. Seniman kesini orientasinya itu memang lebih ke hiburan. Artinya kalau dihitung-hitung untung ruginya dari 75 sampai sekarang udah kesenian kita, kerawitan kita itu sudah memunculkan figur-figur yang seniman-seniman kaya loh, sudah mengkayakan seniman loh sebenarnya. Maksudnya secara finansial. Dengan wabah corona ini semoga saja yang tadinya orientasinya katakanlah lebih ke hiburan, mencoba kontemplasi lagi agar bisa memunculkan karya-karya kerawitan yang berkualitas seperti mungkin Ketawang Bariannya tahun 65 itu. Itu juga seperti itu. Terus yang kedua ya, saya lihat juga dengan corona ini bahwa lihat ke pemerintah juga ya, bahwa kayak karawitan itu sebenarnya jasanya karawitan itu udah banyak banget loh. Jasanya seniman karawitan terutama itu sudah banyak banget. Tidak hanya waktu sudah menjadi Indonesia, tapi ketika masih Hindia Belanda pun karawitan sudah kasih sumbangannya sampai pembangunan peresmian Menara Eiffel tahun berapa tuh Dan? Ya, sekitar 1800-an ya. Hitung lagi 1800-an tuh ya. Itu grup karawitan sudah dibawa ke sana. Ditampilkan ke sana di pasar seni di Prancis bareng sama kesenian-kesenian dari Eropa itu. Artinya memang diplomasi kebudayaan lewat kesenian terutama yang karawitan itu sudah dilakukan jauh hari. Jasanya luar biasa sampai hari ini pun karawitan coba seni Nusantara tidak hanya karawitan, ada angklung juga. Itu dijadikan ujung tombaknya diplomasi kebudayaan. Soft diplomasi. Ya, betul. Lah ketika ada corona seperti ini, seniman-seniman sekarang banyak yang meradang lah. Artinya pemerintah juga seyogyanya juga ingat juga tuh sama jasa-jasa seniman. Bagaimana cara mengangkatnya? Banyak sebenarnya caranya. Memunculkan program-program yang jelas. Banyak toh ketika mencoba berpikir mungkin kalau kita belum bisa menemukan ide sendiri untuk mengelola kesenian kita itu bisalah contoh negara-negara lain kayak Australia misalkan, kasih dana nih buat seniman, kamu nggak usah pentas, kasih dana, kamu buat karya yang sebagus-bagusnya yang berkualitas. Jadi memang betul-betul dimodali, tidak hanya 500 sampai 1 juta. Kalau 500 sampai 1 juta kan jadi apa nanti? Itu buat biaya bensinnya sudah habis. Bagaimana bisa bangun kesenian yang bagus kan itu. Berarti diberikan uang produksi. Iya, memang kemudian ada beberapa negara di luar itu yang kemudian melakukan itu, hal-hal seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan lah untuk pemerintah bahwa dengan corona yang datang ini pemerintah juga bisa merancang program-program yang lebih baik untuk seniman, karena bagaimanapun seniman jasanya udah besar nih. Seniman tradisional tuh. Nah, untuk negara tentunya walaupun kita tidak berperang lewat senjata, tapi kita berperang lewat kreativitas, itu sejak zaman Hindia Belanda sudah dilakukan itu. Itu kita perlu itu. Yang keduanya, era ini kan sebenarnya era kreatif. Era kreatif. Paling enggak lah sejak Tony Blair tahun 90 itu memunculkan tentang potensi industri kreatif
ditiru sama si Korea dengan K-pop. Kemudian tahun kalau nggak salah 2006 apa ya, waktu SBY itu kemudian mulai merancang tentang industri kreatif Indonesia itu. 2009 bahkan mencetuskan bahwa Indonesia itu negeri kreatif. Nah, itu kan sebenarnya itu kan tidak hanya secara konseptual saja di sana dibangun, dibentuk, tapi itu juga di senimannya juga dibina. Bagaimana seniman tradisional itu dengan potensi kesenimannya itu bisa menjual produknya dengan media yang berbeda. Artinya ketika dulu dengan pentas yang kayak gini, terus sekarang dengan membawa kamera buat konten-konten dan sebagainya itu. Kalau itu sebenarnya sudah dilakukan dengan baik pada waktu itu, kita sekarang nggak gagap loh. Ketika ada corona juga. Jadi mungkin ada ini ya, semacam bagaimana misalnya ada satu arahan gitu ya, program yang supaya seniman-seniman, terutama seniman tradisi itu bisa misalnya survive juga kalau mau masuk ke era digital gitu ya. Iya, betul, sehingga nggak gagap seperti sekarang gitu. Mungkin kalau konten kreator lain atau musisi lain yang dalam tanda kutip sudah biasa, terutama musik-musik populer ya, artis-artis gitu ya, penyanyi-penyanyi yang dalam tanda kutip nasional gitu, mereka kan sudah paham dan biasa seperti itu. Nah, bagaimana nih yang seniman ini gitu kan? Ini jadi PR kita bersama ya nanti. Betul. Karena gini juga, saya dapat informasi dari salah seorang teman baik bahwa ternyata pentas lintas ruang dan waktu itu bukan tenarnya dari sekarang. Dulu sudah pernah dilakukan. Jadi dari salah satu teman saya bilang bahwa saya dapat cerita dari dia kalau dulu Gusti Nurul Kraton itu pernah melaksanakan pentas juga Gambyong di Belanda, diiringi di sini dengan pengaturan jam jam putarnya radio ya waktu itu, tapi di sini yang live gitu. Artinya kan kondisi ruang waktu itu mungkin tidak jadi masalah lagi gitu. Jadi masalah harusnya seperti itu ya. Iya, walaupun mungkin secara estetika pertunjukan mungkin ada yang bergeser dan segala macam. Nah, yang paling penting di sini tuh kan adaptasi terhadap kondisi itu sendiri. Benar nggak sih? Iya, betul. Kalau saya lebih ke situ. Adaptasi penyesuaian itu karena tidak instan juga kan? Ya. Seperti itu. Sebenarnya sudah banyak dicontohkan. Cuma kita itu kadang-kadang dalam tanda kutip agak ndablek juga. Ndablek itu agak dedel apa tuh? Ndablek itu apa? Nanti ada translate-nya. Oh ya, sini ya. Ya. Oke. Kita itu kadang-kadang agak ndablek juga melihat ke belakang. Kita selalu terfokus melihat ke depan, terus akhirnya yang sebenarnya sampel-sampel yang sebenarnya ada di belakang itu nggak terekspos tuh. Ada kondisi-kondisi yang lama yang bisa jadi pelajaran itu nggak terekspos juga. Gitu. Akhirnya memang ketika jadi corona kelihatannya semuanya serba mendadak, serba baru. Sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari itu. Oke, ternyata satu sisi aja ngomongin seniman tradisi aja misalnya. Udah kompleks banget ya. Itu udah kompleks banget itu, apalagi semua lini, semua bagian-bagian kehidupan lainnya gitu yang terdampak oleh pandemi ini gitu. Seperti apa kita? Jadi memang pemerintah pun pasti sudah memikirkan, dan ini kalau misalnya ada dalam tanda kutip pergerakan-pergerakan yang tidak cepat itu mungkin ya karena kompleksitas masalahnya juga sangat luas ya. Benar. Mungkin ini harus ada kolaborasi juga antara masyarakat dan pemerintah. Jadi nggak cuma mengandalkan pemerintah ya untuk solve this problem gitu loh. Bagaimana kita semua bisa survive gitu loh, seperti itu. Itu tadi obrolan kita. Masih sangat seru, tapi ini sudah mau mendekati sahur. Imsak. Sudah mendekati waktu imsak. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak sekali sama Mas Iklun sudah menerima kami atau Musikonvlog untuk datang ke rumahnya Mas Iklun. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol lagi. Semoga apa yang kita obrolkan tadi menjadi setidaknya membuka wacana-wacana solutif ya. Wacana-wacana solutif ya. Untuk siapapun di luar sana yang kemudian punya ide-ide dan segala macam, mungkin bisa di kolom komentar kita bisa ramaikan. Benar sekali. Dan untuk mendukung channel ini tentunya ya gitu kan, subscribe, like dan share gitu.
Udah 3 bulan aja cuma 147 subscriber guys. Please tolong, please ya, karena ini kaitannya dengan identitas bangsa, bro. Oke, kayak gitu, terima kasih ya sekali lagi kepada Mas Iklur ya, mudah-mudahan sukses terus ya, Mas Iklur. kita Semoga bisa bertahan di kondisi ini, dan sampai jumpa di konten-konten Etnomusicovlog berikutnya. Saya Bang Habib. Saya Denis Lala. Kami pamit, sampai jumpa.